Teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya Irsan Pranaputra. Di pagi hari ini seperti biasa kita coba melihat ya, untuk pergerakan harga kita akan analisa beberapa pair, 5 pair secara fundamental. Kita lihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis dalam satu minggu ini, Senin sampai Jumat nanti, dan juga kita coba lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang sudah hadir dari Zoom, kemudian yang mengikuti dari channel YouTube GK Invest Palembang, dan teman-teman yang berada di ruangan GK Invest, saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat pagi hari ini. Baik, langsung aja kita coba lihat untuk data ekonomi hari Senin ini, 11 Juli 2022. Oke, untuk minggu ini karena memang minggu kemarin kita lihat data ekonomi penting sudah banyak dirilis, dan biasanya minggu setelah data ekonomi penting dirilis ini data-data selanjutnya masih akan sangat minim ya dirilis. Untuk hari ini teman-teman bisa lihat tidak ada data yang dirilis ya, terutama data-data medium ataupun yang high impact. Artinya hari Senin ini data-datanya masih minim dan pergerakan harga saya lihat tidak akan terpengaruh oleh data-data ekonomi. Yang artinya juga pergerakan harga akan lebih cenderung untuk menunggu data-data penting selanjutnya dan juga bergerak secara teknikal analisa. So, hari Senin coba kita skip ya. Kita langsung lihat untuk hari Selasa, besok hari. Nah, untuk hari Selasa 12 Juli ini ada beberapa data di sesi Eropa. Data pertama adalah data sentimen ekonomi ZEW di Jerman ya. Untuk data ini pengaruhnya medium impact sebenarnya untuk euro. Jadi teman-teman tinggal lihat rilisnya nanti untuk sentimen ekonomi ZEW ini di bulan Juli ya. Jadi untuk data ini akan dirilis besok jam 4 sore. Kemudian malam hari ini juga ada beberapa data dari Amerika Serikat yang masih tergolong low impact. Nah, jadi untuk hari Senin, Selasa data-datanya masih minim dan semuanya low impact ya. Belum ada yang mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Kemudian di hari Rabu, ya hari Rabu ini yang banyak data penting ya, terutama di sesi Eropa. Kalau kita lihat jam 1 siang, 13 waktu Indonesia Barat ya, ini ada data PDB, produk domestik bruto untuk kuartal on kuartal, kemudian month on month, kemudian years on years ya. Jadi di jam yang sama di Inggris akan dirilis ya data PDB ini, dan teman-teman yang trading sterling nanti tolong perhatikan untuk rilis datanya. Kalau kita melihat data sebelumnya untuk years on years PDB di angka 8,7%. Untuk forecast-nya belum muncul ya, nanti kita tunggu. Kemudian untuk month on month juga PDB ini di angka minus 0,3%. Untuk forecast-nya juga belum keluar, dan untuk kuartal on kuartal data PDB ini data sebelumnya di angka 0,8%. Juga untuk forecast yang belum keluar. So, teman-teman lihat ya nanti jika datanya lebih besar, baik data kuartal, per bulan atau per tahun, kalau datanya lebih besar daripada data sebelumnya artinya positif untuk pergerakan dari sterling, dan sebaliknya ya, jika datanya nanti dirilis lebih kecil daripada data sebelumnya atau forecast yang nanti akan muncul, itu artinya negatif untuk pergerakan dari sterling. Kemudian di jam yang sama juga ada data produksi manufaktur untuk bulan Mei. Nah, kalau kita lihat untuk produksi manufaktur di bulan sebelumnya ini di angka minus 1% dan diprediksi ada peningkatan kecil sekali 0,1%. So, lihat ya untuk data produksi manufaktur juga datanya termasuk high impact atau signifikan mempengaruhi pergerakan sterling. Jadi teman-teman lihat rilisnya, jika datanya lebih besar daripada 0,1 artinya positif untuk pergerakan sterling dan sebaliknya. Nah, kemudian di sesi Amerika Serikat di hari Rabu ini, kalau kita melihat juga ada beberapa data penting ya. Ada data inflasi untuk bulan Juni yang diprediksi tetap sama dengan bulan sebelumnya ya. Kalau kita melihat bulan sebelumnya di angka 0,6% untuk bulan Mei, dan bulan Juni ini diprediksi tetap sama 0,6%. Kemudian selanjutnya ini juga di jam yang sama 19.30 ya, data yang sama juga inflasi juga, tapi untuk per tahun. Kalau tadi per bulan, ini per tahun antar bulan Juni ya. Kalau kita lihat bulan Juni 2021 di angka 6%, kemudian bulan Juni 2022 ini diprediksi ada penurunan inflasi di 5,8%. Yes, nanti teman-teman lihat untuk rilisnya ya. Untuk indeks harga konsumen atau data inflasi Amerika Serikat ini. Nah, ini juga data penting selanjutnya adalah data suku bunga dari Kanada ya.
Jadi untuk hari Rabu jam 9 malam atau 21 waktu Indonesia Barat, ini akan ada data keputusan suku bunga dari Kanada yang kalau kita lihat suku bunga sebelumnya di angka 1,5% dan diprediksi untuk hari Rabu besok ada peningkatan menjadi 2,25% atau ada kenaikan sebesar 75 basis poin ya. So, kita lihat ya nanti untuk suku bunga di Kanada ini apakah sesuai dengan ekspektasi yang naik menjadi 2,25%. Jika nanti memang datanya bagus atau suku bunganya naik, kita bisa lihat pergerakan Kanada akan cenderung untuk menguat dan sebaliknya. Jika nanti ternyata suku bunga di bawah ekspektasi, di bawah 2,25%, ya ini mungkin menjadi tekanan lagi ya untuk Canadian dollar ya. Kita lihat nanti untuk hari Rabu data pentingnya. Hari Rabu udah banyak ya, dari siang hari Inggris ya, kemudian sesi Amerika Serikat ada inflasi dan juga suku bunga Kanada. Ini teman-teman harus perhatikan datanya. Jadi hari Kamis, kalau kita lihat dari pagi sampai dengan sore hari, sesi Eropa ini masih minim data ya. Hanya malam hari saja di sesi Amerika Serikat akan ada data klaim pengangguran awal. Kalau kita lihat data ini akan dirilis jam 19.30 hari Kamis. Data sebelumnya 235.000 dan diprediksi tetap sama. Pengaruh berita ini masih medium impact ya untuk pergerakan dolar. Tapi teman-teman harus perhatikan juga seberapa signifikan perbedaan antara rilis dan juga forecast. Nah, kemudian di jam yang sama ini juga ada data indeks harga produsen untuk bulan Juni, mana juga diprediksi tetap sama di angka 0,8%. Jadi hari Kamis hanya dua data ini yang mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar ya, atau Mayor Pair. Dan di akhir pekan, di hari Jumat 15 Juli 2022, yes, pagi sampai dengan sore hari belum ada data penting, hanya malam hari ya menjadi fokus pasar. Hari Jumat akhir perdagangan. Kalau kita melihat di jam 19.30 ini akan ada data penjualan retail di Amerika Serikat ya. Dan datanya sebelumnya 0,5% dan diprediksi ada peningkatan di angka 0,6%. Untuk penjualan retail ini data yang cukup penting, jadi nanti teman-teman tunggu dan perhatikan untuk aktualnya atau rilis datanya nanti ya hari Jumat. Kemudian juga selanjutnya ada produksi industri, namun saya lihat pengaruhnya masih medium ya untuk produksi industri bulan Juni di Amerika Serikat. So hari Jumat hanya satu data penting yang akan dirilis yaitu data penjualan retail inti di Amerika Serikat yang akan dirilis jam 19.30. Jadi saya pikir itu aja ya untuk data ekonomi minggu ini. Yang paling banyak adalah di hari Rabu besok. Untuk sterling, kemudian untuk Amerika Serikat dan juga untuk Kanada. Itu data pentingnya. Ya, itu ya untuk data ekonomi minggu ini. Kita coba langsung masuk ke technical analisa. Kita lihat untuk pergerakan indeks dolar terlebih dahulu. Yes. Ya, indeks dolar sempat naik ya sampai ke level 107 minggu lalu. 107,8 tepatnya. Dan kemudian ketika data dari non-farm payroll dirilis kemarin, ya rilisnya tidak terlalu jauh dari forecast. Dan kita lihat pergerakan dari indeks dolar ini masih stuck ya, masih stuck di atas atau masih konsisten berada di harga tertinggi selama 20 tahun. Jadi level 107 ini adalah harga tertinggi atau level tertinggi indeks dolar ya selama 20 tahun terakhir. Dan kalau kita melihat secara teknikal dan fundamental, memang The Fed yang berencana menaikkan suku bunga sampai dengan 3,4% di akhir tahun 2022 inilah yang membuat indeks dolar menguat ya sampai dengan saat ini. Secara teknikal analisa sekali lagi tekanan buyer masih cukup kuat ya. Dan kalau kita tarik garis trend line, mungkin ada dua garis trend line ini yang bisa menahan penurunan dari indeks dolar. Artinya memang untuk saat ini, untuk terutama hari Senin ini, saya lihat pergerakan harga masih akan bermain di area resisten, di mana level support terdekat atau tahanan bawah terdekat ini ada di kisaran level 106,4. 106,4 merupakan harga terendah pada tanggal 6 Juli dan juga harga tertinggi 107,7 merupakan resistennya untuk hari ini ya. So saya lihat inilah range pergerakan indeks dolar hari ini karena tidak ada data penting yang dirilis. Jadi kemungkinan besar pergerakannya akan flat namun masih akan cenderung bermain di area resisten. Itu untuk indeks dolar ya. Lanjut kita ke pasangan mata uang. Ya, Euro USD.
Berbanding terbalik dengan dolar kemarin, ya yang mencapai level tertingginya selama 20 tahun terakhir, untuk euro USD ini mencapai level terendahnya juga sama, selama 20 tahun terakhir. Dan minggu lalu untuk level terendah dari euro USD ini ada di kisaran 1.0070. Ini adalah harga terendah pada tahun ini sekaligus 20 tahun terakhir di tanggal 7 Juli kemarin ya. Ini levelnya. Dan sekarang pergerakan harga di 1.0150-an, ini artinya pergerakan harga mendekati harga terendah kemarin dan masih berada di bawah garis downtrend line. Artinya ya secara tren memang untuk euro USD ini masih dalam tren penurunan ya. Karena sekali lagi ini terpengaruh oleh penguatan indeks dolar. Dimana kalau indeks dolar kembali melanjutkan kenaikan, maka euro USD pun akan mungkin membreak ya, atau mencapai level terendah baru lagi untuk tahun ini. So, kita lihat ya, untuk support harga, kita bisa masih gunakan harga terendah pada tanggal 7 Juli kemarin sebagai tahanan bawahnya di kisaran 1.0070-an. Sekaligus juga kalau teman-teman mau counter trend, di area ini juga masih boleh ambil posisi buy, tapi karena ngelawan trend, maka posisi buy harus dilengkapi dengan stop loss yang minim ya. Nah, kemudian untuk resisten harga, teman-teman bisa lihat harga tertinggi tanggal 6 Juli kemarin di gelombang tertingginya di kisaran 1.0210. Ini akan menjadi resisten atau tahanan atas ya, terdekat untuk hari ini. Jadi kalau teman-teman juga mau sell, bisa tunggu di area tersebut ya, di kisaran level tersebut. 1.0230-an ya, area itu. Sekaligus juga ini merupakan area dari garis downtrend line ya, area resisten dari garis downtrend line. Jadi di sini resisten terkuatnya. So, kalau teman-teman mau ngikutin tren besar, ambil posisi sell, sekali lagi tunggu di area tersebut ya. Tunggu retrace dulu. Tunggu terkoreksi positif, baru boleh ngambil posisi sell. Secara tren, sekali lagi pergerakan dari euro USD kondisinya hari ini masih downtrend. Jadi posisi idealnya adalah posisi sell ya. Ya, selanjutnya kita analisa untuk sterling. Yes, sterling tanggal 5 Juli kemarin mencapai titik terendahnya untuk 2 tahun terakhir ya, di kisaran 1.1900. Dan setelah menyentuh level tersebut sempat retrace, terkoreksi positif sampai ke level 1.2040. Untuk hari ini pergerakan harga berada di 1.1980. Karena kalau kita lihat secara tren, sekali lagi untuk sterling juga kondisinya sama seperti euro ya, dan mayor pair lainnya kondisinya masih downtrend. Jadi kalau kita melihat kemungkinan besar untuk sterling pun masih akan tertekan ya pergerakannya. Untuk hari ini sama, kalau kita melihat untuk support harganya kita bisa pakai level terendah di kisaran 1.1900 sebagai area support harga ataupun area buy ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, mungkin level ini masih bisa digunakan. Teman-teman bisa tunggu atau pasang buy limitnya di kisaran level ini ya. Ini untuk counter trend. Dan untuk area sell ya, karena teman-teman lihat ya, jelas banget bahwa pergerakan harga atau grafik ini berada pada garis downtrend line di time frame yang lebih kecil ya, di sini masih menahan. Artinya selagi pergerakan harga masih di bawah 1.2060, teman-teman masih boleh ambil posisi sell ya. Atau kalau mau level yang lebih tinggi lagi, nih level ini ya, level 1.2160 adalah resisten yang paling kuat. Namun karena hari ini datanya masih minim, sekali lagi untuk sterling, saya pikir untuk sampai ke level yang tinggi ini 1.2160 agak sulit ya. Mungkin di hari Rabu kalau memang datanya positif, pergerakan harga bisa sampai ke level resisten ini. Untuk sementara ini kita bisa gunakan harga tertinggi pada tanggal 8 Juli dan juga 7 Juli sebagai resisten harganya. Level 1.2050 ya, jadi area resisten sekaligus juga area sell untuk sterling. Cenderungan pergerakan harga saya pikir saya lihat dari pergerakan harga masih konsisten berada di bawah. Jadi kecenderungannya masih turun untuk hari ini. Yes, New Zealand juga Australia dolar juga masih bermain di bawah, sama kurang lebih ya. New Zealand juga sama. Jadi semua mayor pair yang berhadapan dengan dolar semuanya berada di level terendah tahun ini.
dan hari ini pun masih berada di kisaran harga terendah ya. Yes, selanjutnya kita coba analisa untuk yen ya. Nah, yen menyentuh level terbaru tertinggi selama 20 tahun terakhir ya pagi hari ini. Barusan kita bisa lihat nih pergerakan harga sampai ke level 137.2. Kalau kemarin pergerakan harganya masih tertahan di kisaran resisten 136.6, pagi hari ini udah break, walaupun belum tutup ya. Walaupun belum tutup nih. Ini break di time frame 4 jam, artinya kita menunggu konfirmasi di jam 1 siang nanti tutup candlestick-nya. Saya lihat kalau memang tutupnya masih di atas 136.6, kenaikan berlanjut ya. Level selanjutnya yang kita analisa di minggu kemarin adalah 138.2. Ini target kenaikan jika nanti di jam 1 siang untuk USD Yen ini tutup di atas 136.6. Ini resisten kemarin. Kita lihat ya, kalau udah tutup, maka potensinya pergerakan lanjut naik ke 138.2. Ya teman-teman boleh ambil posisi buy ya. Karena secara tren sekali lagi USD Japanese Yen juga uptrend ya. Dolarnya menguat, ya pasti pergerakan harga ke atas atau Yen-nya melemah rate-nya terhadap dolar ya. Ya kita tunggu ya. Jadi untuk ambil posisi kita tunggu dulu di jam 1 siang nanti. Apakah breakout tutup di atas garis resisten atau ada tekanan lagi dari seller. Kalau di sini masih ada tekanan dari seller atau tutupnya nanti di bawah 136.6 ya masih boleh ambil posisi sell ya. Kita tunggu jam 1 siang. Untuk support harga ini ya, gelombang terendah tanggal 7 Juli kemarin 135.3 adalah support harganya untuk Yen, dan ya ini menjadi area terbaik ya untuk saat ini. Tapi kalau nanti sudah di breakout, saya pikir 136 pun juga boleh ambil posisi ya. 136.6 karena ini pasti berubah menjadi support harga nanti kalau di breakout. Itu ya untuk Yen. Selanjutnya kita analisa untuk komoditas minyak mentah dunia. Yes. Minyak mentah kita udah gambarkan pola yang terbentuk adalah rising wedge ya di minggu lalu, dan pergerakan harga masih valid bermain pada garis pola falling wedge ini. Teman-teman bisa lihat ya pergerakan harganya. Jadi kalau kita mengambil harga tertinggi pada tanggal 14 Juni, kemudian harga tertinggi 29 Juni, 4 Juli ya, tarik garis downtrend line yang terbentuklah garis seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan kalau kita tarik garis dari gelombang terendah 1 Juni, kemudian 21 Juni, dan terakhir 6 Juni kemarin, kita juga bisa tarik trend line. Polanya jelas adalah falling wedge. Nah, jadi kemarin setelah pergerakan harga menyentuh level 95, pergerakan koreksi positif ya, sampai dengan pagi hari ini untuk harga minyak mentah ini berada pada level 103.8. Ya kalau kita mengacu pada garis pada pola falling wedge ini, maka jelas ya target kenaikan ini ada di kisaran ini, kisaran 105. Artinya sekarang ini sudah mendekati area resisten ya untuk harga minyak ya. Jadi kalau memang nanti level 114 di breakout, maka targetnya 107 ya untuk hari ini. Jadi saya lihat untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 107. Walaupun sekarang 104 masih menjadi tahanan atas atau resistennya, dan pergerakan harga terkonsolidasi, masih menunggu reaksi dari para buyer ataupun seller. Jadi kalau bayarnya mungkin dominasi, pergerakan akan cenderung naik ke level 107 hari ini. Untuk pergerakan harga minyak mentah. Coba paket keluarga. Ya, jadi untuk pergerakan harga minyak masih kondisinya hari ini ya berpotensi untuk naik sampai ke level 107. Untuk support harga ya teman-teman bisa lihat di kisaran harga 98 ya hari ini. 98, 99 adalah support harganya. Jadi lihat nanti jika memang pergerakan harga sampai ke level support, ya teman-teman bisa ambil posisi buy di situ ya. 99, 98 gitu ya. Cenderungan hari ini naik ya. Cenderungan hari ini naik level 107 ya. Ini resisten dari pola falling wedge.
Oke, kita ke pair terakhir ya. Ya, untuk gold, harga emas Jumat kemarin sudah dirilis non-farm payroll atau data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Setelah dirilis, ya kita lihat pergerakan harga. Rilisnya kemarin positif ya, tapi tidak terlalu signifikan. Sempat turun sedikit ke level 1.703. Ini level terendahnya pada tanggal 7 Juli. 8 Juli kemarin ya, hari Jumat. Kemudian naik ya, ketika non-farm payroll dirilis positif, ini naik sampai ke level 17.51. Harga tertingginya hari Jumat kemarin. Dan dari data tersebut ya kita bisa lihat pergerakan harga sebenarnya masih tergolong bermain di level bawah ya, di level rendah. Apalagi setelah level 1785 di breakout. Ini pergerakan harga saya lihat memang akan terkonsolidasi. Namun kecenderungannya dari bentuk candlestick seperti ini, mana kalau kita lihat ini ada rejection dari seller. Ini kecenderungan dari pergerakan harga emas ini masih berpotensi untuk turun ya. So, kalau kita melihat untuk support harganya, ya memang untuk hari ini level 17.32 ke 31 masih menjadi support harga. Namun untuk support yang paling signifikan itu ada di kisaran 17.21. Ini target penurunan kalau saya lihat ya untuk hari ini ataupun besok. Ataupun hari Rabu, karena Rabu banyak data ya dari Amerika Serikat. Tapi jelas bahwa setelah level 1785 di breakout, target penurunan selanjutnya adalah ke 1721. Jadi ini ya, untuk pergerakan harga emas dan resisten, teman-teman bisa lihat untuk harga tertinggi kemarin di kisaran 53 adalah tahanan atas sementara yang paling dekat ya. Untuk selanjutnya adalah di level 1771 sampai dengan 1785. Ini resisten terkuat. Kesimpulan hari ini untuk harga emas mungkin akan terkonsolidasi ya di range yang kecil ya, karena tidak ada data penting. Untuk support harga ada di 1732 support harga untuk range kecilnya, dan untuk resistennya di 17.52 ya. Pergerakan harga emas hari ini. Ya kalau teman-teman mau cari harga bagus, tunggu posisi buy di 17.22. Itu harga bagusnya di situ untuk ambil posisi buy ya. Dan untuk area sell atau posisi sell terbaik 17.71. Ini. Ya. Kisaran harga ini harga sell terbaik nih. Ya, namun range hari Jumat kemarin ini masih bisa kita gunakan untuk trading hari ini. Karena kemungkinan besar akan ada konsolidasi harga di tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Silakan jika ada pertanyaan saya buka tanya jawab untuk analisa pagi hari ini, ataupun teman-teman yang mau request silakan di mikrofonnya untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom, di Pak Wawan, Kiara ya, Pak Yogi. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofon. Atau teman-teman dari kantor, dari ruang GK Invest, silakan. Ya. Yes, euro masih potensi turun ya. Untuk level terendah kemarin 1.0070 ya, itu adalah target penurunan. Saya lihat juga mungkin hari ini akan mencapai level terendah tersebut lagi. Ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini, hari Senin tanggal 11 Juli 2022 saya akhiri. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Ya, pesan dari saya seperti biasa, teman-teman tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi pada analisa besok hari. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak. Thank you.